Saya juga tidak tahu kenapa saya tidak diberitahu, dan saya juga tidak mengerti kenapa saya nggak tahu, tapi kayaknya saya nggak perlu tahu. Tapi kalau Caimin yang bilang lucu gitu. Tapi kalau AHY yang kemudian mengatakan dan Pak Hadi yang kemudian mengatakan dan persoalannya di depan mata, nggak jadi lucu, nggak bisa mengelak dengan gaya Caimin. Karena kemudian ada polisi melihatnya di depan mata, terus polisinya bilang, ya saya tunggu kamu di kantor untuk kemudian berikan laporan, kan nggak mungkin. Hai korban ghosting, melihat wajah-wajah para menteri yang kemudian ada di Kabinet Merah Putih, rasa-rasanya mereka seperti orang yang akhirnya takut ketahuan berbohong atau tahu permasalahannya tapi pura-pura gak tahu. Kayak Menteri AHY, Pak Hadi, itu kan mantan Menteri ATR BPN. Ini seolah-olah merasa tidak tahu semua terkait dengan persoalan-persoalan yang kemudian terjadi di Indonesia. Masa sekelas menteri yang kemudian pernah menjabat dan sekarang juga menjabat tidak tahu kondisi dan keadaan bangsanya? Ini gimana ceritanya ini? Dari berbagai macam kasus yang kemudian terjadi terkait dengan pagar laut yang sekarang menjadi persoalan dan terus berkepanjangan, sebenarnya dari berbagai macam sertifikat-sertifikat ini yang kemudian sebelumnya tidak diketahui siapa pemiliknya, kok bisa ada pemagaran, sekarang sudah ketahuan bahwa ada sekitar 280 sertifikat yang kemudian mengantongi berbagai macam lahan-lahan yang ada di laut itu. Hak guna bangunan di atas laut. Ini nggak tahu yang mau dibangun di atas laut apa gitu kan. Apakah kemudian tambak-tambak atau seperti apa gitu. Karena hak guna bangunan pasti di atas tanah gitu. Sertifikat-sertifikat yang bisa dibagi itu di atas tanah. Kok bisa laut dipetakan dan dibagi menjadi hak milik perorangan perusahaan? Ini kok bisa gitu. Ini akhirnya nanti kalau begitu, semua lautan yang ada di daratan, semua lautan yang ada di desa-desa itu bisa menjadi milik warga, bisa menjadi milik perorangan. Gak lagi laut ini menjadi hal umum yang kemudian akhirnya orang-orang bisa ke sana. Dan dampak dari terjadinya pagar laut ini akhirnya para nelayan yang punya pencaharian rezekinya di lingkungan sana akhirnya miris dan kehilangan pekerjaannya. Sudah pemerintah tidak membantu kita untuk memberikan pekerjaan yang layak dan nyaman, nelayannya tidak disejahterakan karena dipagar. Kok bisa laut itu diakuisisi sebagai milik perorangan dengan mendapatkan sertifikat? Dan kalau dilihat sebenarnya dari berbagai macam sertifikat yang ada, ini kan sertifikat yang jumlahnya ratusan, bahkan ada sekian 280-an, baik itu HGB, hak milik, macam-macam gitu, perorangan. Dan dari sekian banyak ini gak mungkin dan sangat mustahil kalau ternyata proses yang kemudian dilakukan itu hanya proses remeh-temeh atau proses pembuatan sertifikat seperti biasa, apalagi di atas laut. Wah, pasti ada orang dalam, pasti ada orang yang kemudian juga bermain dalam proyek-proyek ini, karena sertifikat itu tidak bisa keluar sedemikian rupa langsung keluar, nggak bisa, apalagi ini jumlahnya ratusan. Maka sebenarnya ini tidak tentang siapa yang kemudian memiliki, bukan hanya tentang siapa yang kemudian punya sertifikatnya atau menentangkan sertifikatnya, tapi ini juga tentang main kolusi yang kemudian terjadi di dalamnya. Karena pasti ada terjadi suap menyuap, pasti terjadi kesepakatan-kesepakatan. Karena sangat mustahil ratusan sertifikat keluar begitu saja tanpa ada kesepakatan dengan petinggi-petinggi. Oke, dimiliki oleh perusahaan, itu mungkin menjadi gerbang awal untuk kemudian melihat dan menindaklanjuti seperti apa kasus ke depannya. Tapi jangan hanya mereka yang dihukum, karena pasti ada main di dalamnya. Dan kejadian-kejadian ini akhirnya melihatkan kita bagaimana kemudian aparat yang kita miliki itu tidak cukup sigap. Karena katanya polisi masih menunggu laporan, karena ini sifatnya, misalnya sifatnya ini pidana, maka delik aduan, ya nunggu laporan dulu. Kok bisa gitu, padahal ini sudah peristiwa masalah yang ada di depan mata masih nunggu laporan. Ini kan ibaratnya kita ketemu sama maling di tengah jalan, tiba-tiba mengatakan bahwa ya kita nunggu laporan dari pemilik rumah dulu. Kok bisa gitu? Dan dari sekian banyak proses yang kemudian dilakukan pembongkaran oleh TNI AL gitu, polisinya melihat permasalahannya ada dan di depan mata kita melihat persoalan ini semua, tapi masih nunggu laporan. Ini polisi macam apa ini? Karena akhirnya
Delik-delik aduan ini kan biasanya misal nih saya punya permasalahan dengan pacar saya kemudian terjadi gugatan. Oke gitu. Kita butuh delik aduan karena saya merasa dirugikan misalnya atau nelayan karena dirugikan oleh pagar-pagar laut kemudian harus mengadukan. Tapi ini kan persoalannya sudah di depan mata. Masa iya nggak bisa langsung ditindaki? Ini kan ibaratnya kayak tadi itu ada maling misalnya atau ada orang yang kemudian melakukan kejahatan, tindak kriminal, pembegalan, kemudian ada polisi melihatnya di depan mata, terus polisinya bilang, ya saya tunggu kamu di kantor untuk kemudian berikan laporan, kan nggak mungkin. Itu hal yang mustahil gitu. Ya langsung ditindak saja, perkara nanti ini tidak ada persoalan pidana atau tidak ada persoalan hukum-hukum yang lain, ya nggak apa-apa gitu, tapi ditindak karena mau bagaimanapun ini harusnya masuk dalam ranah pidana. Dan kejadian-kejadian yang lucu ketika muncul dari Bapak Menteri AHY, mantan Menteri Hadi gitu kan, yang mengatakan sama-sama nggak tahu nih soal keadaan yang kemudian terjadi gitu. Bahkan Pak Hadi menjadi lucu karena dia juga baru tahu dari media. Ini kan repot gitu, sekelas sertifikat ratusan yang kemudian dikeluarkan tapi seorang menterinya nggak ngerti. Kok bisa gitu kan? Masa iya beliau tidak mengerti tentang berbagai macam sertifikat yang keluar itu? Kan ini mustahil gitu, karena mau bagaimanapun ini bukan sertifikat satu atau dua, ini sertifikat ratusan. Sertifikat ratusan. Dan pasti keluar, dan pasti diketahui, sekelas elit masa tidak tahu soal itu. Dan pernyataan tidak tahu ini, rasa-rasanya dua menteri ini ingin mengikuti gaya Caimin. Ketika Caimin bilang bahwa saya tidak tahu, saya juga tidak tahu kenapa saya tidak diberitahu, dan saya juga tidak mengerti kenapa saya nggak tahu, tapi kayaknya saya nggak perlu tahu. Tapi kalau Caimin yang bilang lucu gitu. Tapi kalau AHY yang kemudian mengatakan dan Pak Hadi yang kemudian mengatakan dan persoalannya di depan mata, nggak jadi lucu, nggak bisa mengelak dengan gaya Caimin, karena itu khasnya Caimin sendiri gitu, nggak bisa ditiru. Mungkin AHY sama Pak Hadi ini ingin niru Caimin dengan mengatakan nggak tahu gitu, tapi ternyata tidak sebagus itu Ferguson. Dan pelanggaran yang kemudian terjadi akhir-akhir ini disampaikan oleh Pak Menteri KKP bahwa pelanggaran ini akan dikenakan sanksi administratif katanya, dan denda administratif ini sekitar 18 juta per kilo gitu. Dan ini ada 30 kilo, maka sebenarnya secara sanksi administratif ini dendanya itu bisa mencapai 540 juta gitu. Dan ini kalau akhirnya misal dibagi gitu kan dengan berbagai macam proses-proses yang ada dari 30 kilo ini gitu kan, 540 juta ini kayaknya bukan denda yang sangat mahal, dan 540 juta ini bisa menjadi lebih rendah dari proses pemagaran-pemagaran yang dilakukan. Karena satu bambu itu harganya paling murah 15 lah misalkan, seperti yang disampaikan oleh para nelayan itu. Bahkan 30 km ini yang dilakukan pemagaran kayaknya bisa lebih sampai 1 miliar. Tapi denda administratif yang kemudian dikenakan itu hanya sekitar 540 juta. Dan kita nggak tahu apakah ini kemudian nanti akan masuk pidana atau enggak, tapi seharusnya proses yang kemudian terjadi dalam penegakan pagar laut ini adalah proses pidana, karena pasti terjadi kolusi, pasti terjadi suap menyuap, pasti terjadi kesepakatan-kesepakatan, dan yang perlu dibongkar adalah siapa dalang yang kemudian membentengi atau mengomentari atau membentengi berbagai macam peristiwa-peristiwa ini. Siapa yang kemudian menjadi backingan dari berbagai macam hal-hal ini gitu. Sehingga orang-orang dalam inilah yang kemudian harus ditindak. Jangan sampai kita mencari orang untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka, tapi para bandit-banditnya, para penguasanya, orang-orang dalamnya, backingan-backingannya, ini terlepas dan masih bahagia. Kalau kita mengingat bahwa Indonesia akan beratas judi online, berbagai macam situs judi online sudah ditutup gitu kan, dan orang-orang yang kemudian menghalang-halangi dan tetap melanggengkan judi online itu sudah ditangkap, sudah diperiksa, staf-staf Kominfo sudah ditangkap gitu. Tapi pada intinya banyak masih judi online yang kemudian berkeliaran. Ini kan menjadi merisaukan dan meresahkan karena tidak dibongkar sekian dalam. Tapi dari berbagai macam hal ini kita harus mengusut, karena mau bagaimanapun kedaulatan yang kemudian dimiliki oleh nelayan, kesejahteraan yang kemudian harus dirasakan oleh nelayan melalui laut-laut yang ada, ini jangan sampai akhirnya malah menjadi neraka katanya kan, bahwa dari pemagaran laut ini rasa-rasanya menjadi neraka bagi kita gitu kan. Kita
katanya tanah surga tapi lautnya laut neraka. Karena dari berbagai macam hal ini akhirnya penghasilan-penghasilan yang harusnya didapatkan oleh nelayan menjadi berkurang karena ada peta-peta itu yang kemudian akhirnya merusak berbagai macam ekosistem-ekosistem yang ada di laut dan menghilangkan pencaharian nelayan yang kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kita usut tuntas berbagai macam persoalan ini, jangan sampai negara kalah kepada orang-orang tertentu, negara kalah sama preman-preman tertentu. Karena mau bagaimanapun pasti ada dalang, ada yang membacking, karena sertifikat 280 itu tidak keluar cuma-cuma, pasti terjadi kolusi dan ini harus masuk dalam ranah pidana. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Korban Ghosting.